Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 3 faksi besar. Bang! Sidik jari energi hijau giok yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit. Itu segera membawa suara angin deras yang menakutkan saat itu dengan keras menabrak dinding gunung seperti bola meriam. Segera, seluruh puncak gunung meledak dengan paksa dan mengguncang seluruh gunung. Garis retak setebal lengan menyebar seperti jaring laba-laba dari puncak gunung dan menutupi seluruh dinding dalam waktu singkat. Ekspresi Xiao Yan membawa jejak keputihan saat dia menyaksikan puncak gunung yang berada di ambang kehancuran sambil mengenakan ekspresi putih pucat. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan menutupi matanya yang hitam pekat. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia akhirnya belajar mengontrol ritme. Oleh karena itu, dia benar-benar dapat menggunakan segel gunung terbuka. Meskipun Open Mountain Seal kali ini sedikit kasar, Xiao Yan percaya bahwa dia pasti bisa mencapai penguasaan penuh melalui latihan jika dia diberi waktu yang cukup. Pada saat itu, kekuatan segel gunung terbuka ini sepertinya akan menjadi lebih menakutkan. Semuanya sulit pada awalnya. Karena Xiao Yan sudah memiliki awal yang cukup baik, kesuksesan hanyalah masalah waktu. Xiao Yan terengah-engah. Dia mengepakkan sayap hijau tua di punggungnya, dan perlahan mendarat di puncak gunung yang berantakan. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, dia saat ini telah mencapai penguasaan awal dari Open Mountain Seal. Jika dia ingin mencapai penguasaan penuh, dia akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengasahnya melalui pengalaman bertarung yang sebenarnya. Sungguh layak menjadi teknik do tingkat tinggi di kelas. Saya baru saja menggunakannya pada tahap awal, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari Flame Splitting Tsunami. Saya akan memiliki kartu truf lain saat bertarung dengan yang lain di masa depan. Sayap api hijau tua di punggung Xiao yang diam-diam menghilang saat dia tertawa pelan. Ji! Teriakan burung tiba-tiba terdengar di langit tepat saat Xiao Yan berencana untuk memulihkan Du Qi yang kelelahan di dalam tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap meledak. Burung merpati kurir yang berlama-lama di langit tersedot. Xiao Yan menerima tabung bambu kecil dari kaki burung kurir. Dia membukanya dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat. Tatapannya menyapu dan ekspresinya tenggelam. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan jarinya dan selembar kertas itu terbakar. Itu berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar ke tanah di bawah. Cailin! Xiao Yan berbalik dan tiba-tiba berteriak keras ke hutan luas di sekitar. Namun, tidak ada reaksi sedikit pun bahkan setelah sekian lama. Xiao Yan tidak punya pilihan lain saat dia berteriak sekali lagi, Medusa, ada masalah. Datang! Kali ini, cahaya 7 warna akhirnya keluar dari bagian tertentu dari hutan sesaat setelah teriakan terdengar. Dalam beberapa kedipan, Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh muncul di depan Xiao Yan. Ada beberapa masalah yang mengharuskan saya pergi ke wilayah sudut hitam. Ayo pergi. Xiao Yan secara otomatis mengabaikan wajah dingin Ratu Medusa saat dia berbicara. Kamu bisa melupakan tentang menjadikanku petarung bebasmu. Alis Medusa vertikal saat dia berbicara dengan suara dingin. Tidak akan ada lagi orang yang akan membantumu memperbaiki pil pemulihan jiwa jika aku mati. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Punggungnya segera bergetar dan sepasang sayap api hijau tua yang indah muncul. Sayap api mengepak dan tubuh Xiao Yan dengan cepat naik ke udara saat angin liar mengelilingi tubuhnya. Akhirnya, dia berbalik dan menyerbu menuju wilayah sudut hitam. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Li menemui masalah dari surat itu. Namun,
dia tidak berencana mengumpulkan pembantu dari Akademi Dalam. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghentikannya di wilayah sudut hitam. Selain itu, seseorang tidak boleh melupakan Medusa yang saat ini mengikutinya setelah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Ini adalah Dozong elit sejati. Selain itu, dia mungkin lebih kuat dari Suqian. Mengingat kekuatan Xiaoyan dan Medusa, kemungkinan mereka akan cukup untuk menyapu seluruh wilayah sudut hitam. Yang disebut Gold Silver Batters mungkin bisa bergandengan tangan untuk menunda Suqian. Namun, jika lawan mereka adalah Ratu Medusa, kemungkinan besar mereka tidak seberuntung itu. Bagaimanapun, dia bukan seorang elit Dozong biasa. Medusa mengepalkan tangannya dengan erat saat dia melihat sosok Xiaoyan yang perlahan-lahan menjadi jauh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan marah mengatupkan gigi peraknya. Kakinya yang halus menginjak langit kosong saat sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menyusul sosok hitam di depan. Kota Feng. Pada saat ini, semua perhatian di dalam kota Feng terkumpul di manor megah di tengah kota. Tempat itu sepertinya adalah tempat orang yang mengendalikan kota akan diputuskan. Sejujurnya, kebanyakan orang di dalam kota tidak terlalu tertarik pada siapa yang akan bertanggung jawab atas kota. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa terlepas dari siapa yang memegang kendali, mereka pada akhirnya hanya akan berkutat di level terendah. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih senang melihat banyak faksi bertempur besar-besaran untuk memperebutkan posisi memerintah kota, mengakibatkan darah mengalir seperti sungai. Orang-orang yang bersukacita atas kesengsaraan orang lain dan suka menambahkan penghinaan pada luka dapat ditemukan di seluruh wilayah sudut hitam. Sekitar setengah jam yang lalu, 3 unit besar telah menyerbu ke kota Feng sebelum akhirnya bergegas ke manor tempat Kaisar Pengobatan Han Feng pernah tinggal. Saat ini, tempat itu menampung faksi yang mengendalikan kota Feng, Gerbang Xiao. Sebagian besar orang di kota Feng telah mendengar tentang 3 faksi kuat ini. Bagaimanapun, reputasi mereka cukup untuk menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, karena mereka adalah faksi tingkat pertama. Karenanya, hampir semua orang mengenal mereka. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosha, dan Geng Singa Liar. Ketiga faksi besar ini adalah faksi yang sangat terkenal dan kuat di dalam wilayah sudut hitam. Para pemimpin dari 3 faksi besar adalah ahli yang berada di peringkat 10 besar dari peringkat hitam. Setiap orang acak di antara mereka tidak lebih lemah dari Fen Lao yang telah meninggal di tangan Xiaoyan. Ketiga faksi besar ini mendominasi wilayah sudut hitam dan selalu sombong. Mereka bahkan mengabaikan Han Feng ketika dia mengundang 3 faksi besar ini untuk bergabung dengannya ketika dia mendirikan Black Alliance. Tindakan semacam ini mungkin menyebabkan Han Feng menjadi sangat marah, tetapi dia membiarkan semuanya terjadi karena dia takut dengan kekuatan 3 faksi besar ini. Saat itu, aliansi hitam sangat megah. Namun, ketiga faksi ini dapat memilih untuk menolak bergabung dengan mereka bahkan dalam situasi seperti itu. Dari sini, bisa dikatakan bahwa mereka memiliki modal yang cukup kuat. Bagaimanapun, pemimpin dari 3 faksi besar bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami tidak akan mau menyinggung orang-orang yang tidak mampu mereka langgar, meskipun Han Feng adalah seseorang yang mereka takuti. Itu jauh dari titik di mana mereka harus membungkuk di hadapannya. Ada banyak orang yang merasa kasihan dengan apa yang disebut Gerbang Xiao, sekarang karena ketiga faksi ini telah mengirim pasukan mereka ke kota Feng. Di mata banyak orang, Gerbang Xiao seperti seorang siswa yang bertemu dengan seorang master ketika dihadapkan dengan 3 faksi tingkat pertama ini meskipun Gerbang Xiao memiliki kualifikasi yang dekat dengan faksi tingkat pertama. Jika pemimpin Gerbang Xiao bijaksana, dia akan dengan patuh menyerahkan hak untuk mengontrol kota. Ini adalah pilihan paling bijaksana. Di aula luas di dalam halaman besar,
Suasananya sangat tegang dan sepertinya akan meledak dengan satu percikan api. Saat ini ada 4 kelompok orang di dalam aula saat ini. Yang terjauh secara alami adalah Gerbang Xiao yang mengendalikan kota. 3 orang lainnya di luar tampaknya adalah orang-orang dari apa yang disebut Sekte Langit Gelap, Gerbang Luoxia, dan Geng Singa Liar. Kamu adalah pemimpin Gerbang Xiao, kan? Saya tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami karena mencuci tempat ini dengan darah jika Anda tidak memberi saya jawaban yang jelas dalam waktu 1 jam. Seorang pria besar paruh baya dengan dada telanjangnya menunjukkan singa besar yang mengaum ke langit terlihat samar-samar di dadanya melirik Xiao Li. Senyuman muncul di wajahnya yang dipenuhi dengan aroma berdarah. Ahem. Pemimpin sekte Yan masih terus terang. Namun, saya juga menyetujui kata-katanya ini. Pria paruh baya baru saja berbicara ketika seorang wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih. Ada tato bunga popi genit di sisi wajahnya dekat telinganya. Meski indah, ia memiliki racun yang mematikan. Seorang lelaki tua berwajah bayangan di sisi lain tertawa gelap. Tangannya yang keriput seperti tulang bergerak di atas meja. Aku yang dulu tidak bertarung selama beberapa waktu. Saya ingin tahu apakah saya akan menjadi kejam seperti di masa lalu jika saya melakukannya. Ada hampir 100 orang berdiri terpencar di belakang ketiga orang ini. Tubuh orang-orang ini berlumuran darah. Tatapan mereka sedingin binatang buas ketika mereka menyapu. Tatapan Xiao Li gelap dan dingin saat dia mengamati 3 orang yang menyanyikan lagu yang sama. Ada 100 pria berpakaian hitam berkumpul di belakangnya. Bau berdarah di tubuh mereka tidak lebih lemah dari orang-orang di depannya. Pada satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan merupakan individu yang kejam. Alasan pihak lain tidak segera bertindak setelah kedatangan mereka sebagian karena aura yang sangat kuat dari individu berpakaian hitam di sisi Xiao Li. Jika tidak, mereka akan segera menyerang karena karakter mereka. Kenapa lagi mereka berulang kali mengobrol di tempat ini? Aku jelas menyadari bahwa kalian bertiga memiliki tinju yang cukup besar di wilayah sudut hitam. Anda semua kuat dan tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda ingin menduduki kota Feng. Mungkin bagi saya untuk menyerahkan kota Feng. Tapi, hanya ada satu kota. Kepada siapa saya harus menyerahkannya? Xiao Li bermain dengan cangkir teh di tangannya ketika dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ada sedikit perubahan suasana di dalam aula saat kata-kata Xiao Li terdengar. Sesaat kemudian, wanita cantik berbusana seksi itu tertawa, tipuanmu tidak buruk, tapi rencana seperti ini untuk mengasingkan kita satu sama lain tidak ada gunanya. Anda tidak perlu khawatir tentang siapa yang nantinya akan memimpin kota ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memimpin orang-orang Anda keluar dari kota Feng. Tangan Xiao Li mengencangkan cengkeramannya di cangkir teh. Dia menghela nafas dengan kekecewaan di dalam hatinya. Mereka memang sangat berpengalaman dan tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh karena tipuan ini. Mungkin bagi kami untuk meninggalkan kota Feng. Namun, saya bukan pemimpin Gerbang Xiao. Haruskah Anda tidak menunggu pemimpin kami kembali jika Anda ingin kami tersesat? Xiao Li mengerutkan kening. Beberapa niat membunuh muncul di wajah dinginnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini dia perlu berjuang untuk beberapa waktu agar Xiao Yan bergegas kembali. Mengobrol tanpa henti. Di mana Anda menemukan semua omong kosong ini? Aku yang dulu tidak ada di sini untuk membicarakan apapun denganmu. Saya di sini untuk memberitahu Anda untuk keluar dari kota ini. Pria besar dengan tangan terbuka segera melebarkan matanya pada kata-kata Xiao Li. Telapak tangannya menghantam meja di depannya sampai hancur berkeping-keping saat dia tertawa buas. Ekspresi Xiao Li segera menjadi suram. Kelompok besar pria berpakaian hitam di belakangnya juga mengeluarkan suara, dentang,
saat mereka mencabut senjata dari pinggang mereka. Dalam sekejap, atmosfer di dalam aula menjadi gelisah dengan pedang terhunus. Itu adalah salah satu yang akan pecah menjadi pertarungan pembunuhan di sedikit perselisihan. Kamu ingin, Gerbang Xiao, ku keluar dari kota Feng? Bahkan Han Feng tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apa yang membuatmu berpikir kamu punya hak? Tawa dingin yang samar tiba-tiba bergema tepat ketika atmosfer akan benar-benar runtuh. Sosok hitam segera muncul di tengah aula dengan cara seperti hantu di depan mata semua orang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.